Selanjutnya ada jenis-jenis statistik. Yang pertama adalah berdasar cara pengolahan. Terbagi dua macam. Yang pertama statistik deskriptif, itu statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga dapat mudah dipahami. Nah, statistik yang digunakan statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Artinya statistik deskriptif ini general gitu, secara umum saja. Nah, adapun proses dari statistik deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data, pengorganisasian data, pengklasifikasian, serta penyajiannya dalam bentuk grafik, tabel, ataupun bentuk lainnya. Nah, adapun kesimpulan pada statistik deskriptif ini hanya dituju pada kumpulan data yang ada saja. Nah, adapun ruang lingkup dari statistik deskriptif ini diantaranya ada distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya, yaitu di dalamnya ada grafik distribusi berupa histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Ada ukuran nilai pusat, yaitu rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya. Ada ukuran dispersi, jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya, serta kemelencengan dan keruncingan suatu kurva. Nah, semua elemen dalam distribusi frekuensi ini adalah kajian dari matematika. Yang kedua ada angka indeks. Apa itu angka indeks? Yaitu konsep yang menjelaskan besarnya suatu perubahan atau perkembangan suatu hal dari satu waktu ke waktu. Ya, yang ketiga ada time series atau deret waktu secara berkala. Nah, yang terakhir ada korelasi dan regresi sederhana. Nah, korelasi ini adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan secara acak. Nah, regresi ini adalah metode untuk menentukan hubungan sebab akibat suatu variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, jenis yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial adalah rangkaian teknik metode yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data saja. Jadi datanya sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian populasi. Jadi dari populasi menjadi sampel mengerucut. Nah, dalam statistik inferensial juga dibagi dua, yaitu statistik parametris dan non parametris. Nah, yang pertama adalah statistik parametris, digunakan dalam menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, sedangkan statistik non parametris adalah kebalikannya, yaitu digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas, gitu, tidak memiliki syarat. Nah, selanjutnya ada statistik inferensial ini berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dalam suatu fenomena. Singkatnya, statistik inferensial ini fungsinya adalah meramalkan dan mengontrol kejadian atau keadaan. Nah, adapun penarikan kesimpulan pada statistik inferensial ini adalah generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data sampel. Jadi dari populasi dikerucutkan lagi menjadi hanya sampel. Nah, adapun ruang lingkup dari statistik inferensial ada beberapa. Yang pertama, probabilitas atau teori kemungkinan, ada distribusi teoritis, sampel atau sampel distribusi, pendugaan populasi atau teori populasi, ada uji hipotesis rata, ada dan uji signifikansi, ada analisis regresi untuk peramalan, ada analisis varians, dan terakhir ada analisis covariance. Nah, yang selanjutnya adalah jenis statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, atau bisa disebut berdasarkan disiplin yang menggunakan statistik ini. Nah, yang pertama ada statistik pendidikan. Adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu pendidikan.
Selanjutnya statistik perusahaan digunakan dalam perusahaan tentunya. Ada statistik ekonomi, pertanian, kesehatan, statistik sosial, yaitu statistik yang diterapkan dalam bidang ilmu sosial kemasyarakatan. Nah, yang terakhir ada berdasarkan bentuk parameternya. Nah, berdasarkan bentuk parameternya, parameter itu data yang sebenarnya. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu bagian statistik yang parameter populasinya mengikuti distribusi tertentu. Misalkan mengikuti distribusi normal dan memiliki varians yang homogen, sama. Nah, yang kedua ada statistik non-parametrik. Berarti kebalikan ya dari statistik non-parametrik, yaitu statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi tetapi bebas dari syarat dan variasinya tidak selalu harus homogen. Nah, definisi ini dikemukakan oleh Hanif dan Himawanto. Pembahasan yang selanjutnya ada perbedaan statistik dan statistika. Nah, perbedaan antara statistik dan statistika terlihat dari definisinya sendiri ya. Nah, statistik sendiri adalah kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar diagram atau bentuk data lainnya. Nah, sedangkan statistika ini adalah ilmunya gitu, ilmu yang mempelajari tentang data-data statistik tersebut. Nah, adapun untuk lebih lanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, yang pertama dalam perbedaan secara definisi. Nah, definisi dari statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Sementara definisi dari statistika adalah metode ilmiah mengenai cara dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisa, penyajian data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data tersebut. Nah, adapun perbedaan dari tujuannya. Tujuan statistik adalah mempermudah dalam interpretasi sebuah data dan digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan tujuan dari statistika adalah mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari klarifikasi. Nah, klarifikasi dari statistik ada dua, yaitu yang pertama gambaran data, angka atau bukan angkanya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, atau lain sebagainya. Nah, yang kedua, gambaran data untuk mewakili objek tertentu atau sebagai sampel maupun populasi dalam bentuk ukuran. Sedangkan dalam statistika, klarifikasinya adalah statistika deskriptif dan statistika inferensia yang sudah dibahas sebelumnya di jenis-jenis statistik. Nah, adapun perbedaan yang terakhir dari metode pengkajiannya. Nah, metode pengkajian dari statistik ini berupa kumpulan data bilangan ataupun non-bilangan yang sudah dikelola pada proses statistika. Sedangkan metode kajian statistika adalah survei dan eksperimen.